Ya, selamat pagi kembali sahabat semua. Eh, sudah pukul 10 ya menjelang siang. Melanjutkan yang tadi yang memang harus saya selesaikan karena saya akan menjalani rehab jantung. Ada fisioterapi berjalan sekitar 6 menit untuk memastikan kondisi saya sudah oke, beraktivitas sewajarnya, tidak berlebihan pasca eh, katerisasi yang dilakukan kemarin. Dan saya baru saja selesai menjalani rehab jantung tersebut dan hasilnya oke. Dan hari ini atau siang ini bisa kembali ke rumah untuk beraktivitas, namun dalam porsi yang sewajarnya, tidak berlebihan. Ya sahabatku semua, kalaupun saya berbagi video tadi lebih pada untuk berbagi pengalaman dan bisa bermanfaat bagi sahabat semua ya. Dan melalui pengalaman yang saya lalui ini, saya ingin merekomendasikan beberapa saran. Ya, yang pertama, jangan sekali-kali anggap remeh bila kita mengalami gejala walaupun kecil ya, seperti nyeri pada dada, terus merasa seperti ada di bekap, terus mudah kelelahan. Pokoknya apapun yang kita rasa sesuatu yang aneh, segeralah memeriksakan diri. Jangan anggap remeh, menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa atau masuk angin dan sebagainya. Karena dengan tidak ditangani bila ada masalah pada jantung, bisa nanti berakibat fatal, bahkan hingga kematian mendadak yang sering kita dengar. Sekali lagi, jangan anggap remeh dan segera periksakan diri bila ada kelainan yang kita rasakan pada dada atau jantung kita. Yang kedua, demi memastikan pengobatan kita berjalan dengan baik, kawan-kawan yang tidak mengurus BPJS-nya segera mendaftarkan diri, bayarlah iurannya, karena itu merupakan jaminan bagi kita untuk mendapatkan treatment kesehatan ya yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dengan dengan aktifnya keanggotaan BPJS kita, bila sesuatu apapun yang terjadi, kita bisa memanfaatkannya dan mendapatkan tindakan medis yang tepat yang perlu. Kemudian yang ketiga, kalau harus menjalani proses katerisasi setelah rangkaian pemeriksaan, ikutilah dengan sebaik-baiknya. Tentu saja ada rasa khawatir, ada rasa takut, karena memang penyakit jantung ini termasuk salah satu penyakit yang berbahaya. Tapi ya ikutilah, walaupun ada rasa stres, itu pasti, itu manusiawi. Kemudian kalau memang hasil katerisasi tersebut harus dilanjutkan dengan pemasangan ring dan sebagainya, ya kita berserah diri saja, kita ikuti proses demi proses, karena itu semua adalah upaya pengobatan, upaya pemulihan terhadap kesehatan kita ya. Takut atau stres boleh, tapi ya memang harus dijalani dan kita anggap itu sebagai suatu perpanjangan tangan Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan kita. Kemudian yang keempat,
Ini juga yang sangat penting ya, menjaga makanan. Saya tadi sudah jelaskan kalau soal makan, saya sebelumnya ini sangat percaya diri karena rajin berolahraga. Saya percaya diri makan B2 itu guys, saksang dalam porsi yang berlebihan. Bahkan ada kawan bilang kalau urusan makan nggak ada yang menandingi saya. Hanya karena keyakinan ya mau banyak kolesterol pada makanan tersebut pasti bisa nanti dinormalisasi dengan olahraga teratur yang saya lakukan. Ternyata salah ya guys, salah. Jadi walau bagaimanapun kita membakar kalori atau kolesterol dalam aktivitas olahraga kita, ternyata ya pastilah mempengaruhi kolesterol darah kita, sehingga itu berpotensi membuat penyumbatan ya, flek pada pembuluh darah jantung kita. Ya sekali lagi, batasilah mengkonsumsi makanan berlemak tinggi, terutama bagi kita seperti saya dan kawan-kawan yang sudah harus menjalani pemasangan ring ya pada pembuluh darah kita. Ternyata melawan selera untuk makan itu berat juga ya, guys, berat juga. Apalagi itu makan favorit kita. Saya jadi teringat firman Tuhan itu dan nyanyian-nyanyian kuende Kidung Semat, mangalo hisap ni daging. Ternyata melawan hawa nafsu ya bahasa Indonesia itu tidak hanya berperang melawan hawa nafsu berbuat jahat atau dosa ya kan, misalnya kita berperang jangan mencuri, jangan dan sebagainya lah ya, keinginan daging namanya. Tapi memang keinginan daging secara fisik juga, salah satunya termasuk melawan keinginan daging makan yang berlebihan, kolesterol yang tinggi karena enaknya ya. Jadi melawan hisap nih daging, hawa nafsu duniawi, termasuk yaitu tadi makanan yang membahayakan kesehatan tubuh kita walaupun enak, seperti makan saksang, makanan favorit saya. Jadi meskipun tidak haram bagi saya, ke depannya haram 100%, yang semula harum banget ya saya harus berjuang, paling makan saksang sekedar icip-icip, sekedar menambah selera makan untuk makan yang lain. Bahkan nanti dalam pelayanan musik yang kadang tidak terhindarkan karena hanya ada itu ya, mungkin Mami Nelia Dereti nanti harus repot membekali saya dengan ya ikan, mungkin ikan atau ya telur di dadar atau tahu tempe. Seperti dokter yang merawat saya vegetarian, udah dokter spesialis vegetarian, makanannya cuma tahu tempe, sayur, nasi, bakal cepat kaya dia guys. Ya, jadi sekali lagi saya simpulkan ya, yang ketiga saran saya, harus kita menjaga selera makan ya, jangan sampai berlebihan lah makan makanan yang enak. Walaupun dengan berolahraga, saya itu pede banget makan makanan yang berlemak, berkolesterol akan saya bakar dengan berolahraga. Pede banget saya, ternyata ya faktanya tidak cukup, harus dijaga. Terus apalagi ya, yang keempat ya pola hidup lah ya, di samping menjaga makanan itu terutama, apalagi merokok lah ya kawan-kawan. Saya nggak bisa bilang bagaimana menghentikannya
supaya nggak merokok, karena saya memang belum pernah merokok. Tapi banyak kawan yang perokok berat bisa berhenti total, stop merokok. Itulah perjuangan hidup ya guys. Kalau kita masih pingin bersama lebih lama bersama orang-orang yang kita sayangi, ya anak, istri, dan saudara, ingin berkarya, ingin memberi manfaat lebih banyak lagi, ya kita jagalah. Kita harus berjuang, ya, menahan melawan hisap-hisap di daging, hawa nafsu kedagingan kita, ya. Makan yang tadi itu berlebihan, makan enak yang berlebihan, saksang misalnya, terus merokok, ya, apalagi yang minum beralkohol dan sebagainya. Terus tadi saran yang keempat, ya, pola hidup yang baik itu ternyata harus secara lengkap ya, istirahat juga. Saya memang menyadari kadang-kadang waktu istirahat itu dalam sehari kurang ya, hanya 5-6 jam. Apalagi pada masa-masa akhir pekan, saat terlalu lelah, kadang tidur kurang, istirahat kurang. Jadi di samping menjaga makanan, istirahat yang cukup, beraktivitas, jangan terlalu kecapekan setiap hari, terus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi yang cukup, tidak berlebihan. Olahraga tentu saja, olahraga yang teratur. Ya, itu saja yang bisa saya sarankan buat kita ya, supaya kita bisa sehat selalu. Karena dengan sehat selalu kita bisa berbuat hal-hal bermanfaat yang banyak untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, untuk gereja, dan sebagainya. Dan melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya, yang seluas-luasnya. Tentu saja yang pertama buat istriku lah ya, yang ternyata dia dikduk guys, aduh gimana ini si bapak kami, kok ada penyumbatan lagi melalui pemeriksaan CT scan yang lalu. Dan dia selalu bawel agar saya minum obat ya. Itu tadi tambahan saran tadi itu ya, menjalani semua yang dilakukan dokter, termasuk minum obat yang teratur ya. Tiap hari tuh ngecek saya guys, obat aman. Karena kadang-kadang saya kalau lagi repot kelupaan, jadi kalau ada warning saya langsung makan obatnya. Terus memfasilitasi semua pengobatan yang saya lakukan. Meskipun kami mengikuti BPJS lewat Rumah Sakit Pusat Pertamina ini, tapi karena istriku bekerja di sini, semuanya menjadi lebih mudah, lebih baik lah ya. Pokoknya saya sangat mengapresiasi, berterima kasih sebesar-besarnya lah ya buat istriku. Ini lagi nonton gak ini ya? Tapi itu memang udah kewajibannya ya guys. Gitu. Terus seluruh jajaran Rumah Sakit Pusat Pertamina, terutama bagian Dokter Sidi lah ya, Dokter Sidi yang menangani saya dalam pemeriksaan, kontrol, konsul dan sebagainya, dan juga dalam melaksanakan kateterisasi jantung kemarin dan yang sebelumnya bulan November yang lalu. Seluruh jajaran RSPP teristimewa bagian kamar operasi yang menangani saya, juga di bagian kamar perawatan yang sangat nyaman. Ya, hitung-hitung di sini guys, saya berkesempatan menikmati fasilitas yang sangat baik dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Nanti kawan-kawan
kalau ya sehat-sehat lah ya, entah siapapun dari kita kalau mungkin harus dirawat ya RSVP saya referensikan. Bolehlah memilih Rumah Sakit Pusat Pertamina ini ya. Oh iya ibu, siang ini saya udah pulang kok. Iya. Makasih kembali. Sorry sahabat, tadi ada yang menanyakan menu makan untuk besok, padahal siang ini nanti saya akan pulang. Saya lanjutkan, iya tadi ya, terima kasih yang sebesar-besarnya lah, sedalam-dalamnya juga buat jajaran Rumah Sakit Pusat Pertamina ini. Semoga terus berkarya, bisa memberi pelayanan kesehatan yang prima, dipakai Tuhan untuk perpanjangan tangannya menyembuhkan banyak orang di Rumah Sakit Pusat Pertamina ini. God bless you all. Terus rasa terima kasih saya tentu pada keluarga lah ya yang setia mendoakan. Memang begitulah, kita harus saling memperhatikan dan saling mendoakan. Ya, keluarga besar hula-hulaku kemarin hari Minggu juga datang ke rumah untuk mendoakan, membawa makanan yang enak, ayam dan arsik. Meskipun saya tidak bisa ikut karena ada pelayanan musik di HKBP Cilodong. Jadi terima kasih banyak telah mendoakan secara Zoom. Saya sangat bersyukur punya keluarga yang sangat memperhatikan. Ya, kira-kira semua sehat-sehat, keluarga besar Paparan Opung Binoto dan Opung Ruminggas ya Allah. Terus spesial thanks juga ini buat mainku si Bin Bin yang sudah menjadi apa ya namanya dia dengan senang hati menemani anakku si Matthew yang harus kami tinggal mulai dari Minggu malam sampai mungkin sore nanti kami baru sampai di rumah. Spesial thanks ya buat Bin Bin, main kami yang mendampingi Matthew di rumah, menemani Matthew ya, sama keluarga besar Inang Bawah lah di Cibubur. Terus adikku Bapak Amel yang setia antar jemput Bang Matthew pergi dan pulang dari sekolah. Ya semuanya lah kawan-kawan yang ikut mendoakan baik melalui media sosial, kawan-kawan sahabat YouTuber yang mendoakan saya sehat-sehat panjang umur dalam beberapa video di channel YouTube panduan menyanyikan buku India KBP maupun panduan menyanyikan Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat dan nyanyikanlah Kidung Mar. Dan semuanya lah yang memberikan perhatian, termasuk di WA Group Hula-Hulai Napinar Sangapan, Paparan Opu Sungguh, dan WA Group Opu Butuh Raja. Terima kasih banyak atas banyak hula-hulaku yang telah mendoakan. Oke sahabat semua, demikian dulu lah ya. Saya akan berleha-leha menunggu istriku pulang kerja. Dia shift pagi, nanti sekira pukul 14.30 pulang dan kami bisa sama-sama pulang dari Rumah Sakit Pusat Pertamina ini. Sehatlah kita semua, bisa berkarya, dan kita harus menjaga kesehatan kita supaya tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.